Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Hasbi dan Indah sudah panjang lebar menjelaskan tentang potensi ekonomi ya. Selain ini kurban adalah selain peranata keagamaan, dia juga sangat potensial menjadi peranata ekonomi dan sosial ya. Jadi kita panjang lebar sampaikan, saya akan langsung saja di slide berikut. Satu lagi Mbak Indah, Mbak Adela, satu lagi. Ya, jadi untuk ini apa ini apa exercise ya. Nah, ini academic exercise sebenarnya Bapak Ibu. Ini data sebenarnya kita dalam tanda petik memaksa pemerintah untuk selalu bersiap setiap Idul Kurban, setelah Idul Adha. Jadi sekitar 5-6 tahun yang lalu lah begitu ya, di sekitar 2016-2017 pertama kali kita coba gulirkan ini, itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian ya, itu kayaknya seingat saya waktu itu memang belum ada begitu. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah ya, Kementerian Pertanian sudah selalu rutin mengeluarkan perkiraan terkait dengan kebutuhan hewan ternak di masa kurban. Ya, jadi ini saya pikir sebuah hal yang positif ya ketika pemerintah selalu berusaha menjaga ketersediaan hewan ternak, dan sehingga kita juga bisa berharap lonjakan harga ya terutama dari hewan ternak di setiap Idul Adha itu bisa tidak terlalu tinggi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini pentingnya kita untuk melakukan exercise ini begitu ya. Ini adalah tidak sekedar cuma buat kepentingan akademis ya, tapi lebih yang kita dorong ya adalah pemahaman ya bahwa ini potensi besar, dan yang kedua tadi ya pemerintah seyogyanya selalu bersedia saat ya setiap saat, atau mungkin kalau di Kementerian Pertanian setahu saya sudah ada itu neraca hewan ternak gitu ya. Nah, neraca hewan ternak ini sebenarnya sebuah sistem monitoring yang sangat penting terutama sekali di masa-masa Idul Kurban gitu. Kita tahu bahwa ini kebutuhan hewan ternak di masa Idul Adha ini dalam waktu yang ya katakan hanya dalam 1-2 pekan gitu ya, terutama jelang dan setelah Idul Adha itu sangat tinggi kebutuhannya ya, sepekan sebelum dan setelah Idul Adha gitu ya. Nah, ini kan ketat ya, waktunya nggak panjang, kebutuhannya ini jutaan ekor begitu, terutama baik hewan ternak kecil ya, kambing domba maupun hewan ternak besar ya, sapi dan kerbau. Jadi ini perkiraan kita setiap tahun, hampir setiap tahun selalu di kisaran kebutuhannya itu di kisaran 1,5 sampai 2 juta ya hewan ternak ya. Nah ini kita memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Kalau Kementerian Pertanian mungkin basisnya lebih tadi ya, berdasarkan laporan dari daerah, berdasarkan hasil monitoring dan seterusnya. Kalau kami ini murni academic exercise, academic exercise dari basis data utama kami adalah Susenas, ya, Susenas. Jadi kita memperhitungkan berapa kira-kira rumah tangga Muslim ya yang memiliki potensi untuk berkurban. Nah, jadi ini basis utamanya itu dari data Susenas. Dari situ kita coba memang kita menerapkan banyak asumsi ya, tak terhindarkan karena di Susenas ini tidak ada data tentang agama misalnya ya, ini Muslim respondennya ini Muslim atau bukan dan seterusnya ya. Kita banyak variasi jumlah asumsi juga ya. Banyak hal-hal yang memang secara teknis kita harus akui ini masih banyak kekurangan sebenarnya ya. Tapi ini kami perbaiki terus dari tahun ke tahun ya. Ini misalnya kita proksi dari data sensus penduduk ya, misalnya kalau untuk penduduk Muslim terus kita perbaiki lagi dengan kita screening lebih lanjut dengan misalnya ini staff kami ini Mas Askar sebenarnya yang ngitung ya yang detail konsumsi minuman keras, konsumsi daging babi, nah itu kan juga bisa kita gunakan sebagai proksi ini Muslim atau tidak gitu ya. Nah, jadi seperti itulah ya, proses kita
untuk sampai ketemu kemudian ini jumlah rumah tangga muslim yang kira-kira potensial ya, dengan ini benar-benar muslim dan kemudian punya daya beli yang kuat ya, kira-kira mereka akan berkorban di tahun ini ya. Jadi untuk tahun 2023 ini kita konservatif ya, tidak jauh berbeda dari tahun lalu karena meskipun sudah normal kondisi kita, sudah selesai pandemi, namun ini pas ya, momentumnya ketemu dengan resesi global begitu. Dan sampai hari ini ya kita masih perkirakan sampai akhir tahun 2023 ya, ini stance kebijakan di banyak negara tidak berubah, yaitu stance kebijakan moneternya ketat ya, di mana era suku bunga tinggi ini masih sangat dominan di banyak negara, dan karena itu maka kemudian penguatan ekonomi global itu masih sangat sulit diprediksi ya, sehingga kemudian kita melihat untuk pertumbuhan dari ekspor dan juga investasi terutama ya, motor utama pertumbuhan ekonomi kita ini masih sulit begitu ya. Karena itu maka kita kemudian melihat ini ada tanda-tanda pelemahan yang dari tahun sebelumnya ya itu cukup signifikan, sehingga kami mengambil estimasi yang konservatif begitu untuk tahun 2023 ini. Ya, jadi kurang lebih masih sama seperti tahun lalu ya. Jumlah rumah tangga yang berkorban itu sekitar 2 juta rumah tangga ya, dengan kebutuhan sekitar 1,7 1,8 ya hewan, 1,8 juta hewan ternak ya. Nilai kurbannya meningkat tapi ya, ini karena kenaikan harga. Kami kenaikan harga hewan ternak ini membuat kami memperhitungkan nilainya sedikit meningkat dari 24,3 menjadi 24,5 triliun ya. Tapi karena memang hewan ternaknya turun ya, jadi ini jumlah daging kurban, estimasi jumlah daging kurban sebenarnya turun ya, dari tahun lalu 106.000 ton, kalau sekarang menjadi 103.000 ton perkiraan kita. Di slide berikutnya, ini jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang tadi bagaimana kita mentransformasikan, urgensi kita mentransformasikan kurban sebagai pranata ekonomi ya, dan sekaligus pranata sosial sebenarnya, itu kita berangkat dari fakta kesenjangan kita yang sangat luar biasa. Jadi kita Indonesia ya menghadapi kesenjangan ekonomi yang tinggi ya, dan ini kemudian tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, salah satu yang terpenting adalah kesenjangan konsumsi, ya. Kesenjangan konsumsi pangan, ya, kesenjangan konsumsi pangan. Nah, kesenjangan konsumsi pangan kalau kita lihat di data di mana ke konsumsi beras nggak kelihatan. Kalau di konsumsi beras nggak kelihatan. Tapi begitu kita bongkar konsumsi daging, ini yang kami tampilkan di sini adalah konsumsi daging sapi dan kambing ya, jadi konsumsi daging sapi, bukan konsumsi ayam ya dagingnya, tapi daging sapi ini luar biasa, kesenjangannya sangat luar biasa ya. Jadi ini kami coba cek data terakhir di 2022 ya, dan Susenas 2022 itu persentil termiskin ya, 1% kelas masyarakat termiskin kita ya, itu dibandingkan dengan 1% kelas terkaya ya, itu kira-kira lebih hampir 300 kali lipat. Gitu. Kelas terkaya kita itu mengkonsumsi daging itu 300 kali lipat lebih tinggi daripada kelas termiskin. Ya. Jadi kesenjangan luar biasa tinggi sekali, begitu, hampir 300 kali lipat. Jadi kalau yang di kelas terbawahnya yang 0,000 sekian gitu ya, sangat rendah sekali. Kalau kelas terkaya itu hampir lebih dari 5 kg per kapita per tahun. 5 kg per kapita per tahun. Jadi sangat besar sekali. Jadi ini kesenjangannya luar biasa. Nah, tadi ya dari exercise kita ini ada potensi 100.000 ton ya, 103.000 ton daging ya kurban. Kalau kita bisa distribusikan ini ke kelas terbawah kita, di kelas ekonomi terbawah kita, ya, kalau kita bisa melakukan rekayasa sosial sedemikian, ya, sehingga kita bisa melakukan perfect targeting, ya,
Ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program penanggulangan kemiskinan ya, dengan targeting yang semakin bagus ya. Ini menjadi tantangan sebenarnya bagi seluruh lembaga filantropi kita ya, bagaimana kita bisa melakukan targeting yang semakin baik ya. Nah, kalau ini bisa, ini luar biasa ya dampaknya ya. Dalam hitungan kita di 2022 ya, potensi terbesar ini seharusnya adalah prioritas tertinggi, maksudnya prioritas tertinggi seharusnya adalah untuk sekitar 30% klaster miskin kita. Ya, ini hitungan kita sekitar 74 juta orang. Ya. Yaitu apa? Mustahik yang miskin ekstrim paling bawah ya, di dasar kemiskinan ya, mustahik miskin ekstrim, mustahik miskin ya yang di garis kemiskinan, yang rentan miskin, mustahik rentan miskin yang sedikit di atas garis kemiskinan ya, yang hampir miskin ya, mustahik hampir miskin, dan yang di rentan miskin. Ini kalau kita perhitungkan kira-kira sekitar 74 juta. Di slide berikutnya ya, satu lagi. Ya, ini dia. Misalnya, dan ini kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, kesenjangan kita ini tidak hanya kesenjangan antar kelas ekonomi, tapi juga kesenjangan regional, kesenjangan spasial. Ya. Jadi orang tadi kelas terkaya kita ngumpulnya di Jawa. Di Jawa pun sebenarnya ngumpulnya di kota-kota besar, di Jabodetabek, di Bandung Raya, Surabaya Raya, dan seterusnya. Ya. Sedangkan penduduk miskinnya sebagian besar di luar Jawa, dan yang di Jawa di wilayah pedesaan. Jadi kita menghadapi kesenjangan ganda, ya, kesenjangan antar kelas ekonomi sekaligus kesenjangan spasial. Nah, di sini maka kemudian salah satu inovasi yang digulirkan oleh teman-teman dari lembaga filantropi Islam ya, lembaga zakat ya, ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya. Kita harus apresiasi dan harusnya kita terus dukung ya. Yaitu apa yang kita biasa kenal sebagai program tebar hewan kurban gitu ya. Berusaha untuk mendistribusikan hewan kurban ini ke wilayah-wilayah yang memang daerah minus gitu ya, di mana konsumsi daging itu sangat rendah. Ya. Ini saya ambil contoh misalnya di Jawa saja ya, itu kesenjangan tinggi ya. Misalnya antar Kabupaten Ngawi dan Pandeglang bandingkan dengan Jakarta misalnya, ya, itu kesenjangannya luar biasa. Itu bisa apa 1:40, 1:50 itu, ya, kesenjangannya tinggi. Begitu pula di luar Jawa juga sama kondisinya. Antara daerah perkotaan ya, tempat di mana kelas menengah atas itu tempat tinggal ya, dengan daerah pedesaannya itu juga sangat tinggi kesenjangan konsumsi dagingnya ya. Misalnya kita lihat Kabupaten Nias Barat, Konawe Selatan, ini harus konsumsi daging sangat rendah, nyaris mendekati 0 bahkan begitu ya. Bandingkan dengan daerah perkotaan di luar Jawa itu tinggi kesenjangan. Apalagi kalau kita membandingkan antara daerah perkotaan Jawa dengan daerah pedesaan luar Jawa, wah itu tambah luar biasa kesenjangannya. Ya. Di slide berikutnya, ya, slide berikut. Nah ini dia, ini saya ambil contoh daerah-daerah yang hampir kita bisa nyebutnya nggak pernah ketemu daging kira-kira gitu. Jadi kemarin saya baru ketemu misalnya dengan seorang relawan ya, di kelas dompet duafa misalnya, dia cerita ya, saya tahun sekian ini dulu ke sini Mas Yusuf, ke Seram bagian barat katanya ya. Yang bagian barat ya, dia ceritakan ya betapa di sana itu penduduk sana tuh hampir nggak pernah ketemu. Dan ketemu itu terakhir kali mereka cerita itu kejadiannya pada masa pandemi ya. Dia cerita waktu pandemi ke Seram bagian barat. Terakhir kami ketemu daging itu pas pemilu 2014 katanya. Jadi 7 tahun sekali ketemu dagingnya itu. Ketemu daging itu 7 tahun sekali, 8 tahun sekali gitu. Jadi memang datanya memang tidak bohong gitu ya, datanya nggak bohong. Benar-benar hampir mendekati 0 ya konsumsi daging itu ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, daging ini adalah sumber gizi untuk protein hewani yang sangat penting ya. Maka kita kalau bicara tentang kualitas SDM kita, itu sebenarnya dimulai dari hal
yang paling basic yaitu apa? Konsumsi pangannya. Bagaimana kita berharap generasi kita ke depan lebih cerdas, lebih kuat, begitu ya. Ini kalau konsumsi kebutuhan gizinya, terutama protein hewan ini ya sangat rendah. Gitu. Dan ini kami menyebutnya daerah prioritas. Kenapa? Selain rata konsumsi dagingnya tinggi, sangat rendah, mendekati 0, jumlah mustahiknya besar. Jadi ini kalau kita lihat ya didominasi oleh daerah-daerah yang terluar, terisolir, ya, tertinggal, ya, daerah tertinggal, daerah miskin. Ya. Jadi tantangannya ini kita luar biasa sebenarnya. Jadi dan yang menarik apa? Ini di daerah tidak hanya didominasi oleh daerah luar Jawa, ya, tapi juga ada di Jawa. Misalnya ada Kabupaten Ngawi di sini masuk, Kabupaten Pandeglang, ya. Jadi ini kan sebenarnya sebuah ironi juga ya ketika misalnya di Jakarta, Jabodetabek misalnya, dari hitungan kita potensi daging kurbannya besar sekali. Ya kenapa? Karena jumlah keluarga Muslim kelas menengah atasnya sangat banyak, sangat besar, sehingga potensi daging kurbannya sangat besar. Tapi tidak jauh dari Jakarta, ya tidak jauh dari Jabodetabek, ya hanya hitungan beberapa jam saja di Pandeglang itu daerah sangat minus sekali. Di mana jumlah mustahik sangat besar dengan rata-rata konsumsi daging yang sangat-sangat rendah. Jadi ini kita benar-benar kebutuhan untuk rekayasa sosialnya sangat tinggi sebenarnya. Di slide berikutnya kami contohkan bagaimana kemudian rekayasa sosial ini berpotensi besar untuk mentransformasi kurban kita. Kurban kita bisa bertransformasi jauh lebih baik ketika ada rekayasa sosial yang kita lakukan ya. Di slide berikutnya saya tunjukkan slide berikut. Nah ini dia, kami membuat sebuah exercise ya yang kita sebut sebagai analisis daerah surplus dengan daerah defisit. Jadi yang kita maksud dengan daerah surplus adalah ketika di satu daerah, satu wilayah, potensi kurbannya yang berasal dari rumah tangga kelas menengah muslim ke atas ya, itu jauh lebih besar daripada kebutuhan mustahiknya. Gitu. Jadi kira-kira dari jumlah mustahik, kalau masing-masing individu miskinnya dapat sekian kilogram, begitu ya, butuhnya sekian ton, sekian ratus, sekian ribu ton. Kemudian kita hitung lagi di sisi orang yang berkurbannya, ya, sohibul kurbannya, rumah tangga muslim menengah atasnya jumlahnya sekian, yang mulai kita bagi kelas-kelasnya juga ya, kelas ekonomi paling atas, menengah sampai yang mendekati garis kemiskinan ya. Yang mendekati garis kemiskinan mungkin ada, cuma dikit mungkin ya, nggak banyak, dan mungkin juga kambing, nggak bakalan sapi misalnya. Itu kalau kelas paling atas, ini harusnya potensi lebih besar dan harusnya sapi. Nah, jadi kita coba cek, kemudian kita konversi ke daging. Nah, kemudian ketemu, wah ini ternyata potensi besar. Ya, ketika potensi sangat besar, ini sangat rendah, berarti dia daerah surplus. Nah, ini wilayah Jabodetabek misalnya, itu surplus semua itu. Ya, jadi antara kebutuhannya, butuh nggak kita kurban di Jakarta? Ya butuh. Ada mustahiknya, ada banyak ya Jabodetabek. Cuma dibandingkan dengan potensinya jauh lebih besar. Jadi tetap secara umum mereka daerah surplus. Nah, sebaliknya ada satu daerah yang kondisinya berbalik, ya kebutuhan mustahiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi kurbannya, sehingga ini kita sebut sebagai daerah defisit. Nah, ini kita ambil contoh di Jawa ya, misalnya daerah surplus utama itu adalah Jabodetabek ya. Kemudian Bandung Raya, ya, Bandung kotanya, Kabupaten Bandungnya, ya, kemudian juga Cimahi, Sumedang, ya, daerah sekitar itunya, Semarang, ya, Surabaya Raya, ya, Semarang, Surabaya dan Sidoarjo, terutama. Daerah seperti itu, daerah utama surplusnya. Sedangkan daerah defisitnya, ya, itu mulai dari Jawa Barat Selatan, ya. Cianjur, Garut, ya, kemudian Pantura, ya, daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, itu ya,
daerah-daerah minus. Jadi di Jawa saja itu kita sudah bisa petakan itu, ya. Harusnya dari sini pindahin dong, distribusikan ke daerah minusnya sini gitu ya. Nah, jadi menjadi kalau hari ini ya misalnya Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa dengan perspektif kurban yang tradisional ya orang pengennya motong sendiri gitu. Ya itu mungkin nggak bisa disalahin sepenuhnya ya, tapi kalau kita melihat kebutuhan realitas sosial kita sebenarnya tidak harus begitu. Ya. Bayangkan untuk karena kita tahu daerah-daerah sentra ternak kita ya misalnya sapi itu sentranya itu adalah Jawa Timur ya kemudian Nusa Tenggara Barat Bali juga termasuk. Bayangkan ya kalau kebutuhan terbesarnya maka kita lihat setiap tahun itu misalnya itu terjadi arus transportasi hewan kurban yang sangat masif dari daerah-daerah sentra ke Jabodetabek. Demi apa? Memenuhi kebutuhan tadi itu para pekurban di Jabodetabek. Padahal sebenarnya kebutuhan terbesar yang nggak jauh-jauh di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga banyak gitu. Kalau yang pekurban di Jabodetabek ini, tolong dong ya anterinnya nggak usah ke Jakarta, anterinnya ke Bangkalan aja deh, ke Jombang aja deh, gitu ya, ke Jember aja deh, ya nggak jauh-jauh sebenarnya dari sentra. Ya, maka kita akan bisa memotong rantai distribusi kita sangat luar biasa itu, ya. Misalnya kalau dari peternak rakyat di Nusa Tenggara Barat, ya, itu para tengkulak membeli hewan ternaknya para peternak rakyat itu cuma di kisaran 10 sampai 12 juta. Ya. Tapi sampai Jakarta, sapi itu udah bisa di kisaran 20-25 juta. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya. Nah, jadi margin pengangkutan, margin perdagangan itu sangat mahal sebenarnya. Ya. Kalau kita bisa misalnya, Bapak itu tolong dianterinnya ke Jember aja deh itu ya, nggak usah jauh-jauh misalnya dari itu kita bisa beli misalnya sapi di peternak rakyat mungkin di kisaran 15-17 juta, jauh lebih bagus harganya, jadi menguntungkan juga bagi peternak rakyat sampai di mana sohibul kurbannya juga bisa lebih murah ya, mungkin cukup di kisaran 18-20 juta udah cukup gitu harga belinya. Jadi sama-sama diuntungkan, peternak rakyatnya sebagai produsen diuntungkan, ya produsennya pembeli hewan ternaknya para kurban juga diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Kalau dengan pola tradisional seperti kita sekarang yang masih dominan ya sampai hari ini masih dominan. Ya. Kalau kita ini kasat mata aja begitu ya kita jalan-jalan di sekitaran Jabodetabek itu lapak-lapak hewan ternak itu bertebaran di mana-mana ya, sangat banyak sekali. Sepenuhnya nggak bisa disalahkan menurut saya ya, tapi harusnya yang jauh lebih dominan adalah kita berkurbannya di daerah-daerah minus gitu ya. Di slide berikutnya saya tunjukkan. Nah ini kalau tadi ya misalnya kita bisa perfect targeting seperti yang saya sebut di awal tadi ya. Ini dari klaster atas kita yang konsumsi dagingnya udah tinggi, udahlah nggak usah lagi dapat daging kambing, kasarnya gitu ya. Meskipun secara fikih dibenarkan ya Ustaz Hasbi ya, para pekurban dapat juga boleh ya, tapi ini misal gitu ya. Ini para pekurban yang udah kaya ini ya, yang makan daging udah banyak, udah nggak usah dapat lagi, sepenuhnya kita transfer ke klaster bawah kita tadi 30% termiskin tadi sekitar 74 juta individu ya. Itu exercise kita menunjukkan kita bisa menurunkan kesenjangan konsumsi daging kita signifikan. Gini rasio awal kita tadi tuh dengan kondisi awal kita tadi dengan data ternak awal tadi ya itu gini rasio konsumsi daging kita itu 0,61. Jadi tinggi sekali di atas jauh di atas 0,4 gitu. Kalau gini rasio umum kan kita di bawah 0, di kisaran 0,3 ya, di 0,3 ya rendah begitu di bawah 0,4. Tapi konsumsi daging kita di atas 0,6 tinggi sekali ya. Nah, tapi kalau tadi ya perfect targeting yang tercapai, ini mungkin target jangka panjang ya, tapi setidaknya kita bisa dapat gambaran. Ya. Konsumsi daging kita bisa turun di 0,38, di kisaran 0,4. Udah agak lumayan lah, walaupun masih tinggi tapi udah agak lumayan. Ini kalau tadi kita bisa melakukan perfect targeting tadi. Ya. Ini tentu tidak mudah dan butuh waktu ya pasti, tapi kalau kita bisa mulai dan kita bisa terus gerakan ya dengan menjadi sebuah gerakan yang masif ya. Ini mudah-mudahan ya, insya Allah ke depan kita bisa berharap
stunting kita turun, ya, generasi ke depan kita bisa lebih cerdas, ya, lebih kuat, ya, dan seterusnya. Di slide berikutnya. Nah, ini saya contohkan, saya ambil contoh kasus di dompet duafa, ya. Nah, kita minta ke panitianya gitu ya, panitia di sana namanya tebar hewan kurban ya programnya. Mbak minta data dong gitu ya. Nah, dia tunjukkan mana titik distribusinya ya. Kita cek kemudian titik distribusinya mereka itu ya ke data Susenas ya untuk rata konsumsi dagingnya. Ya. Dan secara umum kita melihat memang mereka tepat sasaran. Misalnya daerah distribusi hewan kurban dompet duafa yang di luar Jawa misalnya ya kita cek ya mereka masuk ke Seram bagian barat, Kebutuhan Utara, Konawe Selatan ya kita cek oh ini semuanya daerah-daerah yang memang sangat rendah konsumsi daging. Yang di Jawa mana coba kita cek lagi di Jawa. Di Jawa titiknya ini kita cek ada Ngawi, Pandeglang, Boyolali, Sragen gitu ya kita cek semuanya memang termasuk daerah-daerah yang paling rendah konsumsi dagingnya di Jawa. Jadi secara umum kita bisa mengatakan ya mereka tepat sasaran dan seharusnya kemudian bisa efektif meningkatkan konsumsi daging di daerah-daerah miskin tersebut ya dan kita berharap tadi ya ada perbaikan dalam tingkat gizi ya masyarakat. Jadi ini menurut saya adalah sebuah program intervensi gizi. Nah, jadi ini intervensi gizi ya. Kurban ini kita bisa transformasikan menjadi sebuah instrumen intervensi gizi bersama jika kita kemudian gabungkan dengan instrumen-instrumen program penanggulangan kemiskinan yang lain ya ini sangat positif gitu ya sangat baik. Slide berikutnya saya tunjukkan lagi waktu saya udah semakin dikit ya nah, hampir jam 11 saya percepat satu lagi Mbak Adel. Nah ini Bapak Ibu sekalian tadi saya sebut ya misalnya ini daerah-daerah sentra ternak kita ya misalnya sentra sapi potong tadi ya di Jawa Timur, Jawa Tengah juga ya Jawa Tengah ini sentra sapi kita, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan. Jadi ini ada hal yang ironis ya. Yang pertama apa? Bahwa sebenarnya kebutuhan daging kita sangat tinggi ya, tapinya di sisi lain ya konsumsi daging kita masih rendah. Jadi dengan konsumsi daging yang sangat rendah saja, kita masih kekurangan produksi daging. Bayangin begitu. Kalau konsumsi daging tinggi, begitu ya. Jadi dengan konsumsi daging yang rendah saja, kita masih harus impor dalam jumlah yang signifikan. Ya. Di 2022 terakhir kita masih impor 200.000 lebih, ya 220.000 ton daging sapi, bukan sapi, daging sejenis lembu. Kalau istilahnya BPS, daging sejenis lembu. Jadi entah daging sapi, daging kerbau gitu ya, macam-macam ya. Tapi intinya segitu. Itu masih di atas 200.000 ton. 200.000 ton itu dua kalinya potensi kurban tadi ya. Kalau potensi kurban tadi kan kita ekspektasi kita 100.000 ton, ini berarti dua kali lipat ya. Bayangkan setiap tahunnya kita itu masih jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kita punya potensi besar untuk mendongkrak ya produksi daging nasional kita. Nah, ini potensi pemberdayaannya tinggi. Kenapa? Potensi pemberdayaan tinggi. Karena untuk hewan ternak untuk hewan ternak besar dan kecil ya, untuk kambing, domba, sapi dan kerbau ya. Ini masih didominasi oleh peternak rakyat. Ini beda ceritanya dengan peternakan unggas, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita memang tidak lazim ya kurban unggas ya Ustadz Hasbi ya. Belum. Nah, tapi kalaupun boleh juga mungkin nggak banyak kali ya. Tapi kalau untuk unggas ya posisi kita itu peternak rakyat kita udah terjepit, udah kalah. Kalau untuk peternakan unggas itu terutama ayam ya, ayam petelur, ayam pedaging terutama itu udah skala industri dan penguasanya adalah korporasi besar ya. Bahkan perusahaan multinasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Ya. Peternak rakyat kita udah hancur di situ, udah habis ya. Peternak rakyat ayam itu udah mungkin saya nggak tahu data terakhirnya, tapi mungkin dugaan saya cuma di kisaran 10 sampai 20% saja udah. 80-90% udah dikuasai oleh korporasi. Tapi kalau untuk
peternakan ternak besar ya, ini masih dominan peternak rakyat kita. Nah, jadi di sinilah sebenarnya ada potensi pemberdayaan yang sangat besar. Kalau kita bisa dorong ya produksi daging nasional, ya, daging sapi, daging kambing, domba ini, ya. Karena di situ ya seluruhnya peternak rakyat, hampir seluruhnya. Ya, data terakhir ini memang udah agak jadul ya, karena sensus pertanian terakhir di 2013, tapi ini bisa jadi gambaran ya. Rumah tangga usaha peternakan itu, rumah tangga usaha peternakan itu RTUP, rumah tangga usaha peternakan kita itu sekitar 13 juta. 13 juta rumah tangga. Bayangkan ya, multiplier efeknya ini akan sangat luar biasa ya. Kalau setiap rumah tangga katakan 4 anggota aja ya, 4 orang anggota aja ya, itu berapa puluh juta yang akan sejahtera ya ketika kita bisa dorong ya peternakan kita ya, ya udahlah ya, lupakan peternakan unggas yang udah dikuasai oleh korporat. Yang ini dulu deh ya, yang masih bisa diselamatin misalnya ya. Saya pikir nih agenda besar kita ya di filantropi Islam maupun keseluruhan sebenarnya juga ya, mungkin bisa ke depan PBS nanti melibatkan Kementan ya untuk riset-riset yang lebih besar ya. Bagaimana kita dorong ini ya produksi peternakan kita gitu ya, peternakan ternak besar dan ternak kecil ya. Di slide berikut saya ambil contoh ini misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ini hari ini ya untuk konsumsi daging nasional kita ya, ini rantai pasoknya itu dari produsen ya itu ke pedagang eceran ya, kemudian masuk ke rumah tangga ya. Ada yang melalui pedagang grosir ya, itu juga cukup dominan ya dari produk. Nah, untuk ternak sapi dan kerbau terutama memang ya ini pasokannya seringkali itu memang tidak kontinu ya, dan tadi ya harga itu seringkali memang juga sangat kuat ditentukan oleh para tengkulak begitu. Nah, ini jadi catatan juga ya. Margin perdagangan dan pengangkutan daging sapi itu ya di 2018 nih data terakhir dari BPS yang BPS keluarkan, itu angkanya 41%. Margin perdagangan dan pengangkutan 40%. Bayangkan begitu ya. Nah, ini untuk komoditas daging sapi ya. Dan kita masih impor ya, itu luar biasa besar ya. Dan importir ini kebanyakan masuknya ke supermarket ya. Importirnya kebanyakan masuk supermarket, tapi juga pedagang eceran juga banyak mengandalkan impor juga. Jadi ini kalau kita bisa tingkatkan, nah ini kenapa ya? Jadi peternak rakyat kita itu kejepit di dua sisi sebenarnya. Peternak rakyat kita itu di sisi hulu ya, mereka untuk beternak itu nggak punya modal, nggak punya akses ke lembaga keuangan formal. Jadi apa ya yang mereka andalkan? Rentenir. Nah ini sebenarnya jadi catatan besar ya bagi kita para pemberdaya ekonomi rakyat ya. Peternak kita itu terjepit mulai dari hulu, dari rentenir tuh mereka udah terjepitnya luar biasa. Begitu mereka sudah produksi dan udah punya hewan ternak siap dijual, nah mereka dihilir ketemunya tengkulak. Harga jual itu ditekan rendah sekali, gitu. Ya. Padahal biaya produksi mereka nggak murah, masih juga harus bayar bunganya si rentenir tadi karena mereka kebanyakan mengandalkan rentenir. Jadi mereka terjepit. Ya, ini menjelaskan kenapa kemudian ya, peternak rakyat kita itu ya miskin terus begitu ya, nggak banyak yang berubah kondisinya. Ya. Kemudian skala usaha juga menjadi kecil, nggak gede-gede, nggak besar-besar. Ya. Jadi rata-rata skala ekonomi para peternak rakyat itu 13 juta itu, bayangin ya Bapak Ibu sekalian, 13 juta, tapi tadi sapinya cuma 18 juta, rumah tangga peternaknya 13 juta. Berarti kan rata-rata setiap rumah tangga peternakan, ya nggak semua sih, ya nggak semuanya ternak sapi ya, tapi taruhlah misalnya setengahnya aja ya, misalnya 7-8 juta itu adalah peternak sapi misalnya. Berarti kan masing-masing rumah tangga cuma di kisaran 2-3 sapi aja.
skala ekonomisnya nggak dapat gitu. Ketika setiap rumah tangga usaha pertanian cuma punya 2-3 sapi aja. Gimana mau mencapai skala ekonomis begitu. Nah, kalau masing-masing rumah tangga peternakan tadi punya peternak rakyatnya punya 10, 20 sapi ya, mungkin agak lumayan gitu ya. Apalagi kalau bisa sampai nisab sapi berapa? Adalah ya misalnya nyampe batas nisab sapi, wah itu lebih keren lagi. Skala ekonomisnya pasti tercapai itu. Nah, di kita yang sudah mencapai skala ekonomis cuma ayam. Tapi tadi itu bukan peternak rakyat ayam, udah skala industri itu semuanya korporasi. Nah, ini jadi tantangan pemberdayaan kita. Nah, slide yang terakhir ya, ini saya ambil contoh misalnya ya, ini teman-teman di lembaga zakat ya, mereka masuk memberdayakan para peternak kita ya. Itu pertama dari tadi itu ya, upayanya itu adalah dengan satu itu di hulu ya, coba memotong lingkaran setan dari rentenir. Ya. Para peternak itu ketika butuh modal usaha ya, las kalau bisa tadi ya, kalau las ini penghimpunan dananya bagus, ya fundraisingnya bagus untuk apa? Untuk kurban ya, bisa fundraising untuk kurban bagus. Kalau perlu jadi jauh-jauh hari begitu, bisa duluan kasih modal kerja kepada para peternak. Ini Bapak Ibu ya modal dari kami, tolong ya beli bakalan anak apa bakalan itu apa bibit apa anak ternak ya, beli bakalan kambing, bakalan sapi ya, rawat, nanti tahun depan kita ambil ya, kita beli ya. Nah jadi apa Bapak Ibu sekalian bisa pertama itu menghapus kebutuhan atau potensi kebutuhan peternak kepada rentenir ya, masuk di situ. Terus yang kedua di asistensi produksi ya, jadi para peternak kita itu juga banyak ya, misalnya kemarin saya ketemu dengan seorang direktur retail ya, Superindo. Beliau cerita kita tuh butuhnya besar Pak Yusuf, kalau untuk momen Idul Adha atau momen Lebaran Idul Adha gitu ya, kebutuhan daging kan besar ya, itu bisa ribuan ton begitu dia bilang. Cuma kita sulit katanya dari peternak ya. Salah satu masalah utama adalah apa? Kualitas. Dia bilang pertama tuh kualitas. Jadi kualitas daging rendah. Kok bisa Pak kualitas daging rendah? Saya kan nggak ngerti ya. Kalau dapat daging udah matang udah jadi rendang gitu ya Uni ya. Udah jadi rendang, udah jadi makanan jadi. Kalau kualitas daging itu katanya kelihatan dari warna, ya, dari tekstur daging itu kelihatan begitu. Salah satu penyebab apa misalnya ya pola peternak pola beternaknya yang jelek, ya. Makannya misalnya jelek gitu ya, nggak rapi, nggak rutin, nggak teratur macam-macam gitu. Nah, yang kedua dari kontinuitas pasokan. Hari ini masuk daging barang, besok nggak ada lagi, bulan depan kosong lagi. Ini bermasalah. Jadi retail itu membutuhkan kepastian pasokan. Pasokan itu harus terus-menerus, harus continue, nggak boleh bolong-bolong gitu ya. Jadi ini mereka juga butuh asistensi. Butuh juga misalnya salah satu masalah terbesar itu misalnya kandang. Karena tadi ya cuma 2, 3, kebanyakan tuh kandangnya kandang ya seadanya gitu ya di samping rumah dan sebagainya. Kalau ingin yang skala besar modern, bisa masuk itu misalnya dengan intervensi kandang komunal. Banyak lembaga zakat mulai masuk dengan intervensi kandang komunal. Jadi para peternak ini bikin klaster dong, di clustering ya, bikin kandang komunal ya, muat langsung 1000 ekor kambing misalnya gitu ya, 100 ekor sapi. Jadi para peternak tuh kemudian membentuk kelompok-kelompok. Dan terakhir tadi memotong jalur tengkulak. Nah, di sisi hilirnya tengkulaknya jadi peternak harus memiliki akses langsung ke market, ke pasar hewan ternak maupun pasar daging yang reguler. Ya. Jadi ketergantungan kepada tengkulak bisa diturunkan ya kalau kita bisa langsung masuk memiliki akses ke market ya. Nah, ini lembaga zakat juga bisa membantu ini ya dengan akses langsung ke ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kepanjangan, itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya